Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita, menjadi yang terutama, Dia layak dipuji dan disembah. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh hati kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, menghampiri Engkau Bapa, karena kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu kuasa-Mu, lawatan-Mu ya Bapa. Mari Engkau tolong ibadah kami worship at home ini ya Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau dengan sukacita, dengan penuh semangat ya Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu ya Bapa, firman kebenaran yang menuntun hidup kami. Terima kasih ya Bapa, memberkati umat-Mu dimanapun ya Tuhan, yang mengikuti worship at home ini. Biarlah mereka mengalami jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan bersorak-sorak demi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
kembali terima sukacita surga itu yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dialah Allah, sumber kekuatan hidup kita. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di
Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Sungguh tiada yang kami ingini selain Engkau Yesus. Haleluya. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukurku kami bawa padamu, ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah
segarkan jiwa kami Bapa. Saat kami datang menghampirimu, hanya Kaulah tempat yang terindah. Oh Tuhan, hanya Engkau Yesus, sumber kekuatan kami, sumber kekuatan, sumber sukacita. Kembali sore hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji, menyembah, membangun tahta Allah. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bertahta dan bersemayam atas pujian penyembahan umat-Nya. Dan sore hari ini kami sadar Tuhan, pada waktu kami memuji, menyembah, maka Tuhan bertahta atas pujian kami. Dan pada waktu Engkau bertahta Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, dan kami percaya bahwa Engkau pasti melawat kami. Engkau akan berbicara secara pribadi atas setiap kehidupan kami sore hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan haus dan lapar kami akan betul-betul dipuaskan sore hari ini, supaya setiap perkataan firman yang kami dengar itu boleh sungguh-sungguh membangun kembali iman percaya kami, membangun kembali Tuhan pengharapan kami, membuat kami semakin bergairah, membuat kami semakin bersemangat, membuat kami Tuhan semakin sungguh-sungguh rindu untuk melakukan dan mempraktekannya, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami sore hari ini lewat hamba-Mu. Urapilah Tuhan setiap kami dimanapun kami berada. Kalau kami ada di rumah, sedang bekerja Tuhan, lagi dalam perjalanan, di ranjang orang sakit, apapun kondisi situasi kami sore hari ini, kami percaya lawatan firman Tuhan itu akan nyata dalam setiap kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu yang sore hari ini siap untuk Kau pakai menjadi alatnya Tuhan, menyampaikan isi hatinya. Biarlah setiap perkataan, kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan ilahi sendiri. Urapilah hamba-Mu lebih lagi dan berikanlah pewahyuan dan hikmat yang daripada Tuhan. Tidak ada agenda yang lain Tuhan, selain kami mempermuliakan Tuhan dan menyampaikan kerinduan hati Tuhan, isi hati Tuhan kepada setiap kami umat-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa sore hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali saya menyapa setiap kita, biarlah kiranya lawatan Tuhan boleh terjadi secara pribadi atas kehidupan kita. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mungkin hari-hari ini kita sedang ada di situasi yang berputus asa, karena kita sudah berdoa, menunggu waktunya Tuhan memberikan jawaban, tapi kok masih belum datang. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama sore hari ini, biarlah setiap kita akan dikuatkan kembali. Dan saya percaya apapun kondisi dan keadaanmu, Tuhan tidak pernah lalai untuk meninggalkan setiap kita. Kasih setianya, penyertaannya, perlindungannya, itu tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, sore hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan, dan saya memberikan judul renungan firman Tuhan sore hari ini, miliki karakter yang sudah teruji. Ya, kita akan belajar dari seorang yang begitu luar biasa, pribadi yang betul-betul telah teruji karakternya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ya. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ada 4 karakter yang ditulis di dalam Alkitab ini sebagai karakter yang dimiliki oleh seorang yang akan mengalami suatu penderitaan setelahnya. Ya, dikatakan di sana bahwa ada seseorang yang namanya ini Ayub. Dia ini seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ini karakter yang begitu luar biasa, dan kita juga mau belajar untuk kita memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Ayub. Bapak Ibu semua saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, suatu ketika ya, di dalam kisah ini dikisahkan bahwa pada suatu hari, dikatakan di ayat yang ke-6, ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 2 ayat yang kedua. Ya. Ayub 2 pasal yang kedua. Pasal 2 ayat yang kedua. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, ini yang kedua. Ya. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, kisah dari Ayub, ini sesuatu yang tidak asing sebetulnya. Seringkali kita mendengar, bahkan kita seringkali juga membaca ayat firman Tuhan kalau kita aktif dan rajin membaca firman Tuhan dari kisah, dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin kita sudah sekian kali, belasan kali, bahkan puluhan kali membaca kisah Ayub. Atau seringkali kita juga mendengarkan tentang bagaimana Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah penderitaan yang begitu dahsyat dalam kehidupannya. Tapi sore hari ini kita mau melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Firman Tuhan katakan, siapa sih sebenarnya Ayub tadi ini? Ya, sehingga Allah sebagai Bapa, dia betul-betul sangat bangga kepada Ayub, sehingga pada waktu ada anak-anak Allah itu habis keliling dari seluruh bumi, dan ada di antara mereka itu ada iblis yang juga ikut dalam rombongan mereka, ditanya oleh Tuhan, oleh Allah, oleh bapaknya Ayub, ya, apakah engkau tahu tentang hambaku yang namanya Ayub? Ya, dikatakan bahwa Allah begitu bangga, Bapa begitu bangga. Kenapa? Karena Ayub ini memiliki karakter yang begitu luar biasa. Dituliskan di dalam ayat firman Tuhan dan diakui oleh Bapa sendiri tentang karakternya Ayub. Dikatakan bahwa Ayub ini memiliki karakter yang pertama, dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sampai 2 kali ya, Allah menyatakan kepada iblis kebanggaannya. Ya. Mungkin pada saat sore hari ini kita berkata, lebih baik tidak dibanggakan oleh Allah. Kenapa? Karena justru Ayub dibanggakan oleh Allah, sehingga iblis nuntut ya, untuk mencobai Ayub, untuk menguji karakternya Ayub, dan itu diizinkan oleh Allah, sehingga Ayub mengalami kondisi yang seringkali kita dengar. Dia mengalami satu kerugian, dia mengalami satu penderitaan, dia mengalami sebuah kehilangan yang sedemikian dahsyatnya. Ya. Kekayaannya yang dikatakan orang yang terkaya di negeri timur itu betul-betul habis dalam sehari. Bahkan ke-10 anaknya pun sehari meninggal. Bahkan istrinya pun yang dia kasihi meninggalkan dia juga karena penderitaan yang sedemikian dahsyatnya yang dialami oleh Ayub. Mungkin kita berpikir, Pak, Bu, mending kita tidak dipromosikan, mending kita tidak dibanggakan oleh Bapak. Ya. Kenapa? Karena justru pada waktu kita dibanggakan seperti Ayub oleh karena karakternya yang demikian luar biasa, justru itu menjadi sebuah musibah buat Ayub. Tapi percayalah, pada saat sore hari ini kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kalau sampai Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai bentuk ujian, kita harus berpegang di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa saja. Ya. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan Allah kita itu setia. Bahwa Dia akan menyertai setiap kita dan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Kita pegang janji firman Tuhan. Dan betul Ayub pada waktu diizinkan Tuhan mengalami seperti yang dituntut oleh iblis. Kalau engkau izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, pasti Ayub ini akan memberontak, pasti Ayub ini akan mengkhianati, pasti Ayub ini akan menyangkali Tuhan. Tetapi terbukti pada waktu semua diizinkan oleh Allah. Sebab Allah tahu pasti kekuatan Ayub, sehingga pada waktu itu terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub tidak mengalami kejatuhan, Ayub tidak mengkhianati Allah, Ayub tidak menyangkali Allah. Tapi justru kita melihat bahwa karakter Ayub itu betul-betul teruji. Demikian dengan setiap kehidupan kita. Kita harusnya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang belajar untuk memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Ayub. Supaya apa? Supaya Bapak kita bangga dengan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saya baru mengerti ya, terakhir ini setelah saya mendapatkan 2 putra ya. Saya tahu bahwa kebanggaan seorang bapak ya, dalam hal ini kalau saya melihat ada sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak saya
Ya, mungkin sebuah prestasi yang dia lakukan ataupun sesuatu yang dia lakukan, seringkali saya membanggakan itu di depan saudara-saudara yang lain, mungkin di dalam keluarga besar saya membanggakan. Begitu bangganya seorang bapak pada waktu melihat anaknya melakukan sesuatu yang betul-betul itu bernilai. Bangga sekali. Ya, saya percaya bahwa kebanggaan Bapa di surga pada waktu dia menemui seorang yang ada di muka bumi namanya Ayub, seorang yang takut akan Tuhan, hidupnya saleh, jujur, ya, dan menjauhi kejahatan, pasti Bapa begitu bangga. Makanya dia sampai menyampaikan, ya, menyatakan kebanggaannya itu kepada iblis, meskipun akhirnya iblis menuntut supaya terjadi ujian dalam kehidupan Ayub. Ya. Tetapi sore hari ini kita juga mau belajar, saudara, 4 karakter yang dimiliki oleh Ayub yang membuat hati Bapa itu meleleh, sehingga Bapa sangat membanggakan pribadi manusia yang namanya Ayub. Yang pertama yaitu Ayub ini adalah orang yang saleh. Tadi saya cari tahu di dalam Google bahwa saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, beriman dan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Ayub ini seorang yang saleh, artinya bahwa dia adalah pribadi yang begitu taat kepada Allah dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadahnya. Beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan hidup di dalam kebenaran. Kita lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-6. Ya. Ayat 10 bagian C. Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 bagian C. Ini yang membuktikan bahwa Ayub ini benar-benar dia itu memelihara, ya, kehidupan ibadahnya, hidup dalam kesalehan. Bagian C dikatakan demikian, Bapak Ibu. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Ini sebagai pernyataan Ayub, ya, yang ditulis di dalam Alkitab bahwa sejak dia dari remaja, bahwa dia adalah pribadi yang tidak pernah menyangkal firman Tuhan. Artinya bahwa setiap perkataan firman yang dia baca, yang dia dapatkan, itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kesalehannya dia. Sebab dikatakan tadi bahwa orang yang saleh adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadahnya. Beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, mari hari-hari terakhir ini, ya, kita sudah mengikuti beberapa kegiatan ibadah di gereja lokal kita. Baru-baru ini kita juga melakukan yaitu doa bersama, ya, seluruh orang-orang yang terlibat dalam pelayanan untuk kembali, ya, menjalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menghargai, sebab firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang punya kesalehan yang mutlak di hadapan Tuhan, seperti yang dimiliki oleh Ayub, sehingga Bapa menjadi bangga atas setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu mulai hari-hari ini, jangan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar Tuhan tanggung jawab untuk kita melakukan pelayanan kita, melakukan ibadah kita hidup dalam kebenaran, kita beriman kepada Allah, tidak hanya sekedar formalitas, tapi kita mau sungguh-sungguh memelihara kesalehan kita, hidup di dalam kebenaran, menjaga betul jam-jam ibadah kita, dan kita lakukan dengan takut akan Tuhan, kita melakukan dengan kasih kepada Dia. Kita akan buka juga di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sebagai perintah Allah bagi setiap kita. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu untuk hidup di dalam kesalehan, artinya. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kita harus, ya, mulai menjauhi hal-hal yang duniawi ini, hal-hal yang tidak membangun iman percaya kita, tetapi justru kita akan berlomba melatih diri kita untuk hidup beribadah, hidup dalam kesalehan, hidup betul-betul taat untuk melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, ibadah kita, supaya kita ini betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti Ayub yang tidak pernah menyangkal akan firman Allah, tapi justru dia melakukan dengan sungguh-sungguh setiap firman Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang belajar untuk memiliki karakter yang saleh di hadapan Tuhan, ya. Berarti kesalehan ini bukan cuma sekedar dianugerahkan, ya, oleh Allah, tapi ini merupakan latihan yang harus kita kerjakan secara terus-menerus. Ini berarti upaya kita untuk kita memiliki kesalehan, yaitu dengan cara memelihara
ibadah kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, karakter apa yang kedua yang dimiliki oleh Ayub sehingga Ayub dibanggakan oleh Allah, oleh Bapa di hadapan iblis. Yang kedua dikatakan bahwa Ayub ini selain dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang jujur. Orang yang jujur ini adalah orang yang tulus, orang yang terbuka dan apa adanya, orang yang berintegritas. Artinya ada orang dan tidak ada orang, dia tetap melakukan hal yang sama sesuai dengan apa adanya. Ini harus kita miliki juga dalam setiap kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karakter yang jujur. Bukankah di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-37 ada perintah juga di sana. Ya, Matius 5 ayat yang ke-37. Ya, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Firman Tuhan katakan demikian, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya Bapak Ibu, Allah menghendaki setiap kita ini berkata apa adanya. Faktanya, kenyataannya. Jangan kita menjadi orang yang berbelit-belit untuk kita mengamankan diri, untuk supaya kita dipandang baik oleh orang lain. Seringkali kita berkata sesuatu yang justru tidak pada tempatnya. Tapi firman Tuhan katakan dengan benar pada saat sore hari ini. Katakan ya, kalau itu ya, dan katakan tidak, kalau itu tidak. Kalau lebih dari itu datanya dari si jahat. Oleh sebab itu kita mau belajar menjadi orang jujur, orang yang berintegritas. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, ya, pada waktu ada orang yang menegur kita, hendaklah kita mau katakan bahwa kita memang melakukan sebuah kesalahan. Dan kita minta ampun, kita bertobat juga di hadapan Tuhan. Kita menjauhkan untuk itu tidak dilakukan lagi. Jangan kita berbelit terus kita ngomong padahal kita lakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, tapi kita ngomong sesuatu yang seolah-olah kita tidak melakukan. Itu salah di hadapan firman Tuhan dan di hadapan Tuhan. Berarti kita tidak berdiri menjadi orang yang jujur, orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas dia pasti akan mengakui kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Tidak peduli akibatnya. Kalau dia sudah melakukan sebuah kesalahan, dia akan akui itu dan dia bertobat dari kesalahan ataupun dosa yang dia lakukan untuk dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Sekali lagi bahwa Ayub memiliki karakter yang jujur ya, di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat dan pelajari dalam pasal-pasal selanjutnya, memang betul bahwa Ayub ini pribadi yang betul ngomong apa adanya, ya, tanpa tedeng aling-aling. Biarlah itu juga menjadi karakter kehidupan setiap kita. Menjadi orang jujur dalam berkata-kata, orang jujur dalam bersikap, orang jujur dalam bertindak. Kita sebagai seorang yang mungkin berusaha, punya toko, punya warung, punya apapun juga kita mau belajar untuk kita jujur, untuk kita menyampaikan segala sesuatunya. Ya. Kita ngomong apa adanya. Misalnya contoh kita jual, ada produk yang kita jual itu produk yang tiruan mungkin, atau palsu, atau KW dan sebagainya. Kita harus berani ngomong apa adanya. Ya. Kita ngomong kalau ini kualitas A, kualitas yang terbaik, harganya sekian. Kalau ini kualitas di bawahnya, ya. Atau mungkin ciplaan dan sebagainya, kita ngomong apa adanya dengan harga yang lebih murah, tinggal mereka memilih. Tapi mereka tidak merasa dikibuli, mereka tidak merasa dibohongi karena kita menyampaikan apa adanya. Itu salah satu contoh kita melakukan kejujuran. Ya. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, ya, ini sesuatu yang perlu kita kejar juga dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Sesuatu yang kita harus berjuang, mulai belajar. Dari hal yang kecil kita ngomong apa adanya, baik di antara kita sesama manusia ataupun di hadapan Tuhan. Ya, karakter yang ketiga yang dimiliki oleh Ayub, yang juga harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita supaya Bapa bangga dengan kita seperti Bapa bangga kepada Ayub. Ya, kita akan lihat karakter yang ketiga yang dimiliki oleh Ayub adalah takut akan Allah. Ya, kita lihat Ayub pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ini sebagai bukti bahwa betul-betul Ayub ini adalah pribadi yang takut akan Allah. Ya. Ayub pasal pertama ayat yang keempat dan ayat yang kelima berkata demikian. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ini sebagai bukti, sebagai fakta bahwa
Ayub adalah pribadi yang betul-betul takut akan Allah. Dia betul-betul menjaga hubungannya secara pribadi dengan Allah supaya hubungannya ini tetap beres. Tidak ada sesuatu yang mengganjal. Demikian juga dia menjaga juga hubungan keluarganya, ya, anak-anaknya dengan Allah. Sehingga setiap kali anak-anaknya yang punya kebiasaan untuk melakukan pesta, bergilir dari satu saudara ke saudara yang lain, Ayub berpikir jangan-jangan anakku telah melakukan sebuah dosa ataupun kesalahan ataupun pelanggaran, bahkan mungkin telah mengutuki Allah, sehingga Ayub berdiri menjadi seorang imam di tengah-tengah keluarganya untuk kembali, ya, menguduskan mereka, untuk kembali menyambungkan hubungan dengan Allah, memintakan ampun bagi setiap anak-anaknya kalau mereka melakukan sebuah kesalahan. Artinya bahwa Ayub ini betul-betul menjaga hubungan antara dia secara pribadi dengan Allah dan juga menjaga hubungan antara anak-anaknya dengan Allah, ya. Keintimannya terus dijaga sebagai bentuk takut akan Allah, ya. Takut akan Allah berarti bahwa dia betul-betul memiliki rasa hormat kepada Allah yang dia sembah, memiliki ketaatan yang tulus untuk melakukan setiap perintahnya dan kebencian terhadap dosa, ya. Itu arti takut akan Allah. Mari Bapak Ibu, setiap kita mau belajar untuk memiliki takut akan Allah. Takut akan Allah itu apa sih? Yaitu salah satunya memiliki rasa hormat, menghargai segala bentuk keputusan Allah. Kita harus betul-betul menghargai dia sebagai pribadi, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Raja, pemilik tunggal atas setiap kehidupan kita. Biar kita akan betul-betul menghargai, menghormati dia sebagai seorang pribadi. Kita harus terus menjaga hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan, kekaripan kita dengan Tuhan sebagai bentuk takut akan Tuhan tadi itu. Yang kedua, kita harus belajar untuk kita taat, ya, dengan tulus Bapak Ibu, bukan taat karena ada embel-embelnya, bukan taat karena ada sesuatu hal yang kita perlukan, ya, tetapi kita betul-betul taat sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan kita juga mulai belajar untuk membenci dosa. Kalau kita ditawarkan ada kesempatan untuk kita melakukan sebuah dosa, pelanggaran, sesuatu yang melanggar firman Tuhan, sesuatu yang melukai hati Tuhan, kalau itu ditawarkan oleh iblis, biarlah kita mau berkata tidak, dan kita mau berkata bahwa hal-hal ini adalah kebencian di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga, takut akan Allah, ya. Yang keempat dan yang terakhir, ya, karakter apa yang dimiliki oleh si Ayub? Yang keempat yaitu menjauhi kejahatan. Kita buka Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Ya, menjauhi kejahatan. Ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Lanjut, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Jadi ini terjadi setelah semua kekayaannya diambil, anak-anaknya mati, dan ada yang kedua yaitu Ayub mengalami seluruh tubuhnya mengalami borok, ya, sampai digaruk dengan beling, ya, sehingga istrinya menyuruh dia itu untuk mengutuki Allah. Ini jawaban Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini, ya, yang dikatakan Ayub ini betul-betul dia menjauhi kejahatan. Salah satunya dibuktikan pada waktu Ayub betul-betul mengalami keadaan yang sangat terpuruk. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengalami sebuah penderitaan, ya, kalau tanda kutip dikatakan kutukan, ya. Kalau mungkin ada sebagian banyak orang menilai bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini sebuah kutukan, ya, mungkin di dunia ini tidak akan ada satupun manusia seperti Ayub yang pernah mengalami kondisi ataupun keadaannya sedemikian, ya. Kekayaannya, ya, dia tidak sekedar kaya Bapak Ibu, tapi dikatakan dia adalah orang yang terkaya, yang sangat kaya di negeri timur. Ya, di sebuah tempat, dikatakan di sebelah timur, berarti ini di sebuah satu tempat yang sedemikian luas. Ayub ini orang yang terkaya pada zaman itu. Dan firman Tuhan katakan bahwa kekayaannya
Apa yang dia punya, yang dia miliki, aset-asetnya. Kalau hari ini dikatakan aset-asetnya, ya mungkin dia punya gedung-gedung, dia punya tanah, dia punya rumah-rumah, dia punya mobil-mobil, punya kapal-kapal, punya pesawat dan sebagainya. Di satu hari, di hari yang sama semua itu terambil dari Ayub. Bahkan di hari yang sama ke-10 anaknya pun mati. Bahkan dikatakan oleh ayat firman Tuhan tidak sekedar sampai di situ, tubuhnya pun mengalami sebuah penderitaan borok yang sedemikian pedihnya, gatalnya minta ampun sampai digaruk dengan beling. Tapi firman Tuhan katakan pada waktu itu semua terjadi, Ayub tidak mengutuki Allah. Ayub tidak berkata bahwa Allah itu kok sedemikian jahatnya. Tapi firman Tuhan katakan dalam semuanya ini Ayub tidak berdosa. Dengan perbuatannya tidak berdosa juga dengan bibirnya. Betul-betul terbukti bahwa Ayub ini adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Di situasi kondisi keadaan yang seharusnya dia punya peluang untuk berkata jahat kepada Allah yang selama ini dia sembah. Tapi Ayub tidak melakukannya. Ini sebagai bukti bahwa memang betul-betul karakter yang dimiliki oleh Ayub ini patut dibanggakan oleh Allah. Apa tadi dikatakan 4 karakter yang dimiliki oleh Ayub? Yang pertama, Ayub ini orang yang saleh. Kedua, orang yang jujur. 3, takut akan Allah. Dan yang keempat, menjauhi kejahatan. Bapak Ibu semua saudara, sore hari ini perlu saya garis bawahi bahwa kalau toh pun kita memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Ayub, ini tidak menjamin di sepanjang kehidupan kita tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Jangan sampai saudara berpikir aku sudah melakukan kebenaran, aku sudah melakukan kekudusan, aku sudah mencintai Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, bahkan aku sudah membayar perpuluhan, menabur, dan melakukan banyak hal yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan. Tetapi faktanya dalam kehidupanku masih ada banyak penderitaan, ada banyak tekanan, ada banyak hal-hal yang aku alami yang tidak baik. Sekali lagi saya mau katakan bahwa karakter seperti yang dimiliki oleh Ayub pun yang kita punya dalam hidup ini, itu tidak menjamin untuk kita ini bebas, lepas dari penderitaan. Tapi satu hal yang perlu Bapak Ibu semua garis bawahi dan pegang teguh, bahwa karakter yang dimiliki oleh Ayub ataupun karakter yang harus kita punya, karakter yang Tuhan mau, itu menjadi sebuah pondasi yang kuat untuk kita ini tetap teguh di dalam menjalani kehidupan pada waktu penderitaan sekalipun itu Tuhan izinkan dalam hidup ini. Sekali lagi saya mau katakan, kalau engkau punya karakter yang sedemikian hebat, karakter yang sedemikian kuat, karakter yang betul-betul membanggakan hati Allah, itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa di sepanjang kehidupan kita sementara ada di muka bumi itu lepas dari yang namanya penderitaan. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa semua karakter yang Tuhan izinkan untuk kita miliki tadi itu akan menjadi sebuah pondasi yang sangat teguh. Sehingga pada waktu penderitaan, pada waktu aniaya, tekanan dalam hidup kita itu datang, kita akan tetap kuat seperti Ayub. Kita tidak tahu berapa lama Ayub mengalami kondisi dan keadaan itu, tetapi yang perlu kita ketahui di akhir pasal Ayub yang di 42 dikatakan bahwa karena karakter Ayub yang sedemikian luar biasa tadi di hadapan Tuhan, maka Ayub ini betul-betul karakternya teruji sehingga Tuhan memberikan sebuah memberikan sebuah mahkota yang diterima oleh Ayub sementara ada di muka bumi. Apa itu? Pemulihan 2 kali lipat. Bahkan dikatakan Ayub diberikan juga 140 tahun untuk menikmati kekayaan yang sedemikian luar biasa dibandingkan dengan yang pertama. Memiliki keluarga, anak-anak ya, yang jumlahnya juga sama 10, ya 7 laki-laki dan 3 perempuan tadi itu yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan oleh ayat firman Tuhan tidak ada anak perempuan yang secantik anak-anaknya Ayub setelah dia dipulihkan. Berarti Ayub ini masih memiliki kesempatan ya, yang cukup panjang untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan setiap kita. Jangan kita berpikir percuma kita memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Ayub. Toh ujung-ujungnya kita diizinkan mengalami penderitaan. Jangan Bapak Ibu, kita harus mengejar ya, karakter yang dimiliki oleh Ayub tadi itu. Yaitu karakter yang betul-betul begitu dibanggakan oleh Allah. Yaitu dikatakan kita harus betul-betul menjadi orang yang saleh, ya, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan kalau toh pun Tuhan izinkan ada penderitaan, ada aniaya, ada ujian, ada pencobaan yang kita alami, saya percaya kalau kita tetap bertahan sampai akhirnya, maka kita juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat,
30 kali lipat, 60 bahkan sampai 100 kali lipat yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah, waktu yang diizinkan Tuhan untuk kita mengalami tekanan penderitaan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita bisa menikmati nantinya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita akan miliki karakter yang seperti itu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi ya, dalam kehidupan Ayub itu menguji 3 area. Yang pertama yaitu iman. Ya, pada waktu penderitaan itu terjadi, imannya Ayub diuji sehingga dikatakan imannya muncul seperti emas. Yang kedua yang diuji yaitu karakternya. Ya, karakternya tetap bertahan. Dan yang terakhir bahwa Ayub memahami kedaulatan Allah. Ya, jadi sekali lagi kalau Tuhan izinkan penderitaan, padahal kita sudah memiliki karakter yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan, supaya kita semakin mengerti ya, tentang iman kita. Betul-betul kuat enggak? Meskipun Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Yang kedua, karakter kita ini berubah enggak? Dan ketiga, kita memahami kedaulatan Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu, setelah saya evaluasi dan saya belajar tentang Ayub Bapak Ibu, ada beberapa hal yang Tuhan pesankan dalam hidup kita semua. Yang pertama, karakter yang Ayub punya ini betul begitu luar biasa, tidak berubah ya dengan setiap fase kehidupan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ayub sebagai ayat penutup, pasal yang ke-29 ayat yang keempat. Ayub 29 ayat yang keempat. Ya. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku dalam kemahku. Artinya bahwa pergaulan dan keintiman Ayub dengan Allah itu dibangun sejak dia remaja, tidak ujuk-ujuk. Tidak setelah dia masuk dalam pernikahan, atau setelah dia mendapatkan anak, atau setelah dia mendapatkan kekayaan yang sedemikian rupa. Tidak, tapi Ayub membangun keintiman dengan Allah. Ayub mulai membangun karakternya yang sedemikian membanggakan Allah itu sejak dia remaja. Mari Bapak Ibu, siapapun saudara, usia berapapun saudara, mari kita mulai ya, lakukan ini. Bangunlah keintiman, bergaul kariblah dengan Allah. Maka kita akan memiliki karakter yang tidak pernah berubah dari setiap fase dalam kehidupan. Kita melihat pada waktu masih remaja, saya percaya bahwa Ayub ini bukan orang yang kaya Bapak Ibu, tapi dia sudah membangun keintiman, kekariban dengan Allah sehingga karakternya itu mulai terbentuk. Ya. Pada waktu dia menjadi orang yang sangat kaya, karakternya tidak berubah. Pada waktu dia izinkan dia mengalami penderitaan, karakternya pun tidak berubah. Ya. Ada banyak orang pada waktu masih belum menjadi apa-apa, sedemikian hebat melayani Tuhan, sedemikian hebat mengasihi Tuhan, sedemikian hebat ketaatannya untuk melakukan firman Tuhan, tetapi pada waktu dia diberkati menjadi lupa Bapak Ibu. Kan banyak yang demikian. Atau sebaliknya ada orang yang begitu kaya, dia sangat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi pada waktu ada penderitaan diizinkan Tuhan, dia mulai kehilangan karakternya. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Biar kita memiliki karakter yang tidak pernah berubah dari setiap fase kehidupan ini, seperti yang dimiliki oleh Ayub. Pada waktu dia belum menjadi apa-apa, setelah dia menjadi apa-apa, dan pada waktu Tuhan izinkan penderitaan, dia tetap memiliki karakter yang sedemikian kuat di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini dan kita mau merenungkan firman Allah. Kita belajar untuk kita melakukan apa yang sudah kita dengarkan supaya di dalam kehidupan ini ada perkara-perkara yang besar itu boleh terjadi dalam setiap hidup ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini karena Tuhan sudah melawat setiap kami lewat kebenaran firman ini, yang boleh menguatkan setiap kami Tuhan, yang boleh memotivasikan setiap kami. Kalau selama ini seringkali kami belajar dari Ayub berkaitan dengan penderitaan yang dia alami, tapi dia tetap kuat sampai akhirnya Ayub mengalami pemulihan 2 kali lipat. Tapi sore hari ini kita mau belajar Tuhan mengenai karakter yang dimiliki oleh Ayub sehingga Ayub tetap bertahan di setiap fase kehidupannya. Pada waktu dia belum menjadi apa-apa, menjadi remaja yang mungkin belum punya apapun aset dalam kehidupannya, belum punya keluarga, tapi Ayub sudah punya karakter di hadapan Tuhan, yaitu karakter yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan itu terus dipelihara sampai dia masuk di dalam pernikahan, punya istri, punya anak, punya kekayaan, karakternya tidak berubah. Bahkan pada waktu Tuhan izinkan penderitaan, aniaya terjadi dalam hidupnya Ayub, dia tetap memiliki karakter yang sama. Sehingga Ayub memiliki pondasi yang benar, pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Pada waktu setiap musim terjadi dalam hidupnya,
dia tetap kuat Tuhan, sampai akhirnya Tuhan memberikan hadiah yang begitu luar biasa. Ayub dipulihkan 2 kali lipat, bahkan diberikan umur panjang untuk menikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupannya. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kami juga mau belajar untuk kami boleh melakukan seperti yang Ayub lakukan, supaya Bapa bangga dengan setiap kehidupan kami. Kalau toh pun dalam perjalanan kehidupan kami ada penderitaan Tuhan, kami tetap akan kuat sampai selesai Tuhan penderitaan itu, sehingga kami akan mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh Ayub, dan bahkan kami akan diberikan panjang umur untuk menikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kalau sore hari ini ada di antara jemaat Tuhan yang masih dalam kondisi ataupun keadaan sakit di bagian tubuh, pegang dengan tangan kiri dan tangan kananmu diangkat di depan Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama meminta kesembuhan, pemulihan terjadi. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami seiman dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka sedang mengalami keadaan yang kurang baik, keadaan tubuh mereka, ada yang sakit Tuhan, apapun bentuk sakitnya, di bagian-bagian tubuh dimanapun letaknya Tuhan, kami percaya bahwa bilurmu tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, bahwa bilurmu sanggup menyembuhkan, memulihkan, mengangkat setiap penyakit itu untuk tidak ada lagi dalam tubuh kami, karena tubuh kami adalah bait Allah di mana roh Allah itu tinggal di dalamnya, sehingga pada waktu tubuh kami menjadi miliknya Tuhan, maka sakit penyakit itu tercabut dengan sendirinya dari tubuh kami, dan kami boleh mengalami kesembuhan secara sempurna. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang Engkau cintai. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap hari, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, perikananmu diberkati, tempat adonanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dan kau usahakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bagi anak-anak yang masih bersekolah, diberkati setiap jenjang sekolahmu menjadi yang terbaik, dan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau tetap naik dan tidak turun. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.